Baik, kita lanjut pada penanggap berikutnya adalah perwakilan dari dunia usaha, yaitu Bapak Ricky Nelson. Kami persilakan waktunya 5 menit, Pak Ricky, silakan. Terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya Bu? Ya, jelas Pak. Tentunya yang kita hormati dari legislatif, eksekutif, dari tingkat nasional, Pak Wakil dari Komisi 9 DPR, dari Satgas Penanganan BNPB, dari Dirjen, Rektor, juga kita lihat dari DRRC-nya UI, Pak Gubernur yang mewakili, kemudian dari tadi juga ada dari DPRA sampai ke DPRK dan para narasumber dengan segala hormat dan penanggap, dan kita semua yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di sini untuk berkomunikasi terhadap apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita rencanakan dengan kondisi kita di Aceh pada saat ini. Kita dari pemaparannya memang harus bersepakat dan sudah tidak bisa mundur lagi kondisi kita di Aceh dari cerita-cerita atau rencana-rencana harus kita perkuat. Kami ibaratnya kalau dunia usaha, kami adalah salah satu perusahaan tambang satu-satunya pada saat ini kebetulan yang berada di Aceh, mengibaratkan diri sebagai sebuah rumah barangkali. Sepakat tadi dengan Pak Kecik dan dari Dr. Hayar dari Ketua Pemuda, ini impact-nya sudah terlihat langsung. Karena kalau kami di dunia usaha ini sekarang sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada sekian banyak orang, ada sekian banyak karyawan. Langkah sudah jauh, kalaupun mundur tentu bukan sebuah pilihan. Sehingga pada saat dari awal kami berkoordinasi langsung dengan pemerintah setempat, dengan pihak kesehatan, dan juga dengan aparat Lampung, sangat mendukung sekali. Karena kita lihat di Aceh ini, saya melihat ada beberapa aspek. Pertama adalah aspek bagaimana kita memahaminya dulu, karena ada barir atau opini. Pertama-tama dulu kita melihat masyarakat sangat ketakutan sehingga seakan-akan mencoba menghindari padahal di dalam kondisi ini tentu harus ada menghindari adalah salah satu, preventif juga, kemudian bagaimana kita juga menyiapkan fasilitas-fasilitas, dan yang terakhir adalah kreativitas. Karena kita lihat tanpa kreativitas ini ekonomi akan mati, dunia usaha akan menjadi tidak bisa berjalan. Nah, kami mencoba di awal-awal dari bulan Maret dulu dengan segala kemampuan dan koordinasi tentunya, menggali segala informasi, bagaimana menciptakan dunia usaha tetap berjalan sampai batas-batas yang aman. Alhamdulillahnya gayung bersambut, berbicara ke Unsiah, berbicara ke Gubernur, dibantu juga dari nasional juga dengan aturan-aturan yang mengatakan bidang usaha tertentu tentu tetap harus berjalan dengan pengamanan yang sangat luar biasa. Nah, kreatif yang kami munculkan adalah yang kami lakukan selama ini menciptakan lokasi kerja yang aman. Alhamdulillahnya kerja di pertambangan ini adalah semua orang banyak bekerja sebagai operator, bekerja di peralatan, sehingga dengan melakukan sterilisasi semua alat, mulai dari awal bekerja sampai selama bekerja, selama beristirahat, beribadah, dan ini terkotak-kotak dalam protokol yang baik, kita tentunya bisa menciptakan tetap ekonomi dunia usaha bisa berjalan. Sekilas di dalam presentasi ini kami adalah sebuah perusahaan yang PT MIFA ini di Kabupaten Aceh Barat. Next. Nah, di sini tadi yang saya katakan kami sudah menjadi sebuah rumah masyarakat yang besar di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya karena sudah ada 2.300 karyawan. Dan sebagian besar 70%-nya ini adalah masyarakat lokal kita dari Aceh. Nah, ini kan di perjalanannya menjadi sebuah, kalau kita katakan, ya perang harus dihadapi. Kalaupun kita hanya berpikir untung rugi, sebuah perusahaan akan berhenti dan angkat kaki gitu. Tapi kita melihat perjalanannya kita di Aceh ini sudah 7 tahun, permasalahan pandemi ini tidak hanya krisis ekonomi, tapi adalah pandemi yang mengikuti kemudian krisis ekonomi. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, saya rasa ya, karena berinvestasi adalah sebuah cita-cita luhur di Aceh ini didukung oleh pemerintah, dan kita harus juga bisa membuktikan berinvestasi ini tidak hanya
bisa bertahan pada saat kondisi baik. Pada saat kondisi saat ini kami sudah sangat merugi, kita juga akan berpikir lebih kreatif, akan berpikir lebih preventif, akan berpikir lebih komunikatif. Karena kalau kita bilang usaha sudah dimulai, manfaat sudah terlihat, walaupun belum maksimum, tapi pada saat kita dihantam badai, nah disinilah kita juga sangat menghimbau kepada bapak-bapak kita, atau kita semua lah, shareholder maupun stakeholder, menyatukan pendapat seperti yang kita lakukan hari ini. Karena tindakan-tindakan yang harus kita lakukan memang harus menuju kepada tindakan nyata. Kalau tadi Pak Kecik katanya adalah mobil yang sudah kehabisan bensin. Kalau kami ini sebuah mobil besar juga, tapi bensinnya masih ada. Dan semoga bensinnya ini masih tahan sampai beberapa waktu ke depan dalam kita menciptakan solusi-solusi ini dibantu dari institusi kesehatan, dari universitas, dan pemerintah dan legislatif. Next. Ini adalah perjalanan kami dimulai tahun 2012 dan sekarang udah di 2019. Inilah makanya saya katakan sebuah cerita sudah dimulai, tentunya bukan suatu, ada yang menanyakan kenapa nggak berhenti gitu kan ya. Tapi ternyata dunia bisnis ini adalah sebuah imun yang kita butuhkan untuk melawan COVID-19 ini. Selain dari imun kesehatan, imun ekonomi juga tidak bisa serta-merta dimatikan karena ketakutan atau dalam pandangan yang sangat sempit kita menghentikan operasi. Next. Ya, ini sedikit tentang gambaran bahwa dunia industri batubara sangat sama, saya rasa semua ya. Ini adalah semua komoditas mengalami penurunan yang tajam. Kalau kita lihat dari harga jual, 30% dari harga dasar sudah dalam bentuk rugi. Tapi kemudian ya itu tadi dengan dukungan dengan pemerintah, dukungan masyarakat, stakeholder, kami sebuah rumah yang masih bisa menjual harga diri atau menjual sebuah inovasi kami ke pihak-pihak pendukung dana untuk mengatakan, oke lah hari ini kami rugi, tapi ada sekian banyak yang harus kita selamatkan, termasuk bisnis ini, tolong bantu kami untuk diberikan modal kerja, tolong bantu kami untuk diberikan keringanan. Nah ini yang sedang kita jalankan pada saat ini. Next. Ini lewat, next, silakan. Ini barangkali tidak perlu diulang. Nah, secara internal, ini adalah perjalanan kami dari bulan Maret, karena pada saat awal bulan Maret, langsung ke kita sebagai pimpinan perusahaan mengatakan, hari ini yang menjadi kepentingan prioritas pertama kita adalah memproteksi kesehatan dari pekerja dan lingkungan kerja. Sehingga mungkin di kami lebih dikit fleksibilitas dalam menetapkan aturan, secara beruntun kita keluarkan aturan yang tentunya sifatnya langsung kepada punishment atau pengalihan beberapa tindakan-tindakan dapat kita lakukan langsung terhadap tenaga kerja. Kita juga membangun gugus tersendiri dan kemudian kalau kita lihat di sisi sebelah kanan kami semenjak kalau tidak salah dari bulan Juni ya, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bekerjasama dengan Unsyah menggunakan lab-nya sehingga setiap karyawan yang dari hasil trackingnya ataupun dari perjalanannya untuk masuk dan keluar dari lokasi kerja, kita lakukan tes swab atau PCR. Sudah 723 jumlah tes dan juga dikombinasikan dengan rapid test. Nah inilah yang saya katakan tadi bahwa kreativitas kita dan saya harap juga dunia usaha yang lain atau seluruh kita di Aceh memang semua berbasis biaya, tapi kemudian kan kita melihat kalau kami tadi mencoba mengalihkan biaya, memproporsikan. Kami melakukan negosiasi yang sangat luar biasa dengan para vendor, dengan para partner kerja, dan juga dari biaya-biaya pengeluaran tentunya dengan menggunakan teknologi saat ini mengurangi biaya perjalanan, mengurangi beberapa insentif, lebih fokus kepada biaya operasi. Alhamdulillah bensinnya masih tersisa Bapak dan Ibu. Dan kita mohon doanya, dukungannya supaya bensinnya ini sampai kepada ujung. Nanti kita syukur alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kembali pertumbuhan ekonomi yang baik, hasil usaha kita ini bisa maju. Next. Boleh dipercepat Pak? Ada beberapa, ini juga barangkali hanya sebuah catatan. Next. Nah ini tadi gambarannya bahwa di tempat kerja kita melakukan screening, ya memang tidak mau kombinasi antara aturan dan basis biaya.
himbauan atau tanggapan kami tentunya yang masih kita lihat tadi dari Pak Kecik, dari Ketua Muda mengatakan kearifan lokal, berkumpulnya ini. Nah, di luar boundary tempat kerja ini memang kita masih butuh bantuan dari stakeholder ini. Semoga kita bisa menurunkan, kalau di dalam tempat kerja kan kita mengatakan ada supervisi ya, menempatkan supervisor di kelompok-kelompok kecil. Sehingga supervisor inilah yang mengkomunikasikan, mengajak, mengkoreksi, dan ya di warung kopi kita lihat sekarang masyarakat masih berkumpul, mungkin tidak berhenti ke warung kopi, tapi bagaimana kita di warung dalam kondisi yang aman. Pada intinya itu barangkali Ibu ya, lanjut ada beberapa yang akan kita tampilkan, next slide-nya, lanjut. Ini lebih kepada next. Nah, di dalam bentuk kontribusi, kenapa tadi kita katakan langkah sudah berjalan dan sebaiknya jangan dihentikan. Karena dari basis ekonomi kita lihat kontribusi dari usaha tambang atau usaha yang kita sama-sama diberi izin di Aceh ini memang belum memberikan manfaat yang seperti yang membuat kita lebih nyaman. Tapi kita lihat dari penempatan royalti, pendapatan pemerintah daerah, dari penghasilan, harusnya ini adalah sebuah kapal yang kita berharap kita dorong bersama-sama. Ada kurang lebihnya, ada kritikan, kami siap untuk bekerja sama. Next. Nah, ini kerjasama kami dengan baik dari provinsi sampai daerah maupun sampai Gampong, kita mencoba proaktif. Ya, memang berbasis biaya yang kami lakukan adalah mengalihkan. Kami kebetulan mempunyai di Aceh ini ada satu aturan 1% dana CSR dari penjualan. Nah, ini yang kemudian kita meminta izin kepada seluruh stakeholder untuk menggunakan dana CSR ini merubah program secara drastis lebih kepada program pencegahan COVID. Berikutnya adalah foto-foto, silakan ditampilkan dari kegiatan-kegiatan. Karena saya berpikir semoga dalam bentuk kegiatan-kegiatan kecil ini bisa kita copy untuk di kegiatan kita yang diterapkan oleh kita semua stakeholder di masyarakat maupun di pemerintahan. Akhir kata barangkali itu saja Ibu. Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Tentu kita selalu berdoa ya, kekuatan doa kita ini adalah bagi kawan-kawan kita yang sekarang semoga kita bisa terlindungi dan kawan-kawan kita atau yang masih dalam kondisi sekarang dirawat bisa diberikan kesembuhan dan kita seluruh stakeholder mencanangkan dan bergerak secara cepat supaya Aceh kita ini belum terlambat dan angka kenaikannya bisa kita buktikan, kita pertahankan dan kita turunkan dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi telah kita lihat bersama bagaimana sektor industri juga melakukan sesuatu untuk mengendalikan penularan COVID di tempat kerjanya ataupun berkontribusi dalam program di luar wilayah kerjanya dalam bentuk CSR.